Kalau konteks targetnya adalah pengembalian aset katakanlah ya atau kerugian negara, mengapa pilihannya, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru, memaafkan koruptor, bukan mempercepat proses pembahasan undang-undang perampasan aset misalnya, yang itu bisa menimbulkan efek jera, deterrent effect buat koruptor dan orang yang akan melakukan korupsi. Gus Hakim tahu enggak bahwa seandainya presiden yang punya kekuasaan mutlak untuk membentuk sebuah undang-undang, ini dari hari pertama saya yakin Presiden Prabowo akan lakukan. Koalisinya semua. Bukan soal koalisi, justru saya kan lama bersama-sama dengan bagaimana parlemen, bagaimana dengan partai-partai politik. Dulu sekali lagi ya, bukan ini kesempatan pertama, udah berkali-kali saya sampaikan. Siapa sih yang nggak setuju dengan undang-undang perampasan aset? Saya rasa nggak ada satupun yang nggak setuju. Tapi kok disahkan? Siapa sih? Enggak, sebentar ini. Siapa yang tidak setuju dengan pembatasan transaksi uang kartal? Semua orang pasti setuju. Tetapi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi kita, kita mengharapkan dia melahirkan sebuah kaderisasi untuk kepemimpinan nasional. Tapi faktanya partai politik tidak ada biayanya. Partai politik mencari biaya dari mana? Dibiayai oleh negara tapi hanya kurang lebih 1.000. Masih 1.000 ya? 1.000 kan? 1.000. Nah karena itu kita harus menyelesaikan secara komprehensif. Bahwa partai politik juga itu perlu mendapatkan sebuah perhatian yang serius dari negara. Supaya nanti ke depannya partai politik itu tidak perlu mencari funding ataupun bohir. Ya kan itu penting tuh. Kalau kita hanya, sekali lagi, kalau kita berpikir parsial, Mas Gus Hakim saya bilang, itu saya tidak salahkan. Tapi kalau saya selalu melihat satu masalah itu holistik. Holistik. Bahwa tidak sekedar hanya perampasan aset. Bahwa ini penting, iya. Dulu Gus Hakim, saya masih ketua Balek, pemerintah, Presiden Jokowi sudah mengirimkan supres ke DPR, tapi pada akhirnya tidak dibahas pun tidak. Kenapa itu? Ya kan? Pak. Nah, itu oknum ya Pak? Bukan oknum. Itulah kenapa selalu saya katakan, karena kita tidak pernah berpikir, kita hanya mau pikir tentang bersih, tapi tidak pernah memikirkan institusi yang sangat penting, bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana tanggung jawab negara, itu yang tidak pernah dilakukan. Nah karena itu saya melihatnya bahwa dalam satu paket undang-undang ini harus kita bahas sekaligus. Baik di luar sistem pemilu ya, yang sudah menjadi putusan MK. Tetapi yang paling penting itu adalah undang-undang partai politik, undang-undang perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal, ini menjadi satu kesatuan. Kalau ini bisa dilakukan, maka itu akan jauh lebih mudah untuk memulai solving tadi. the roots. Iya, karena kan problem, ini perspektif saya ya Pak Menteri. Problem pemberantasan korupsi di kita itu kan karena dianggap tidak bisa menimbulkan deterrent effect gitu ya. Orang misalnya ya yang paling baru lah kita lihat gitu ya. Kerugian negaranya ratusan triliun misalnya, ternyata cuma 6,5 tahun misalnya. Terus nanti 6,5 tahun itu kita juga tahu paling di penjara juga mungkin nggak lebih dari 3 tahun misalnya. Dapat keringanan ini, keringanan ini gitu loh. Sudah sampai sana, Pak. Ya, tapi kan memang sekarang dengan kita kan sudah berbeda antara sistem penjara dulu dengan sistem pemasarakatan yang kita anut. Jadi kalau kita kembali berdiskusi tentang efek jerah di dalam lembaga pemasarakatan, menurut saya tidak relevan. Bukan itu, Pak. Poinnya bukan itu. Deterrent effect yang sama itu poinnya bukan penjara sebentar iya, tapi kan akan lebih menjerakan kalau misalnya uang yang dia punya korupsi udah kita ambil buat negara kan itu sekarang sudah kan ya, tapi kan masih sempat ngasih warisan ke istri satu teh Pak. Artinya maksudnya itu oke lah domestik ya, cuma maksudnya wah ini baca komen ya, berdasarkan komen ya berdasarkan komen. Tapi kan komen itu kan juga menjadi satu hal yang kita tidak bisa mengabaikan itu lagi kan ya, Pak. Prinsipnya saya tidak menutup mata terhadap semua yang menjadi perhatian teman-teman, baik di netizen kita maupun di kalangan pengamat. Saya tidak bisa menafikan itu. Yang pasti bahwa penegakan hukum itu kan tidak hanya tergantung kepada pemerintah. Pemerintah itu
itu pun juga presiden tentu tidak bisa turut campur kecuali hanya memberikan semacam tekanan untuk bisa mengganti dan lain-lain sebagainya. Tapi kan unsur-unsur penegakan hukum di semua kasus, ya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, atau kalau di penyidik di tindak pidana korupsi ada KPK. Ya. Nah, pemerintah hanya punya dua nih, polisi dan jaksa. Tapi KPK nggak, Pak? ya KPK kan independen, walaupun dia Sekarang bagian bukannya dari di bawah. eksekusi. Pemerintah udah nggak bisa megang KPK lagi ya Pak ya? Enggak lah, itu kan tetap independen ya, walaupun dia merupakan rumpun eksekutif. Oh, oke. Tapi dalam melaksanakan kegiatannya kan tidak bisa diintervensi sama sekali oleh pemerintah. Nah, kalau mungkin di polisi, di jaksa, itu boleh presiden memberikan penegasan, sebagaimana halnya Pak Presiden Prabowo lakukan sekarang. Tapi untuk di pengadilan kan sama sekali nggak boleh. Gimana caranya kita masuk ke pengadilan? Nah, karena itulah dari awal penyelesaiannya jangan melihat case by case, tapi menyangkut soal kesejahteraan hakim. Presiden Prabowo kemarin lewat tuntutan teman-teman hakim kan sudah menaikkan ya honorarium menyangkut soal itu. Nah, kita berharap ke depan, apakah itu cukup? Belum tentu cukup. Karena memang masih sangat rendah dibandingkan dengan tanggung jawab mereka untuk menegakkan itu. Tapi apakah ada korelasinya? Ya, Wallahu a'lam. wallahu a'lam. Waduh, agak susah.